yang bosen dan juga capek, lelah gitu. Pengen ada cara baru nggak sih? Nah, itu kan tadi seperti yang saya bilang di awal, Albert Einstein pernah bilang, kalau pengen hasilnya beda, berarti caranya harus kita ubah, jangan cara yang sama, kan seperti itu. Nah, itu problem-problemnya. Nah, dari problem-problem ini, nah di lab Zoom ini saya akan sharing bahwasanya teman-teman akan bisa bikin AI jadi asisten pribadi yang paham bisnis kita. Ya, misalnya kalau tadi ada Pak Erwin bisnisnya itu tech, nanti Pak Erwin punya AI asisten pribadi yang ngajarin tentang industri di edutech, kompetitornya siapa aja dan apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih unggul. Nah, itu bisa jadi AI asisten kita. Nanti kita buat seperti itu. Terus nanti ketika di Zoom ini ya sharing-sharing, kita juga akan belajar bagaimana buat konten marketing dalam hitungan menit. Jadi nggak perlu berjam-jam lagi, kita bikin kontennya, marketingnya dalam hitungan menit. Ya cepet gitu ya. Terus optimasi pekerjaan yang makan waktu kita ubah ya caranya dengan bantuan AI. Hasil gambar dan visual tanpa profesional, tanpa harus ada desainer. Nanti kita belajar bikin konten video, gambar dengan AI tanpa harus hire karyawan lagi gitu ya, atau tim lagi nambah, tapi satu orang bantuan AI maksimal gitu. Terus kelola tim dan jadwal ya, jadwal-jadwal pekerjaan tim juga biar rapi, dibantu AI gitu ya, ada workflow-nya lah ya. Oke, inilah 5 poin yang akan teman-teman dapat. Jadi pastikan teman-teman selesaikan sampai selesai Zoom ini, jangan ada lip di pertengahan, maksimalkan ini ilmu, dan kita juga sharing-sharing diskusi, harapannya banyak insight baru nih buat teman-teman. Apalagi teman-teman ini kan udah pengusaha ya, ada pengusaha, ada juga profesional gitu. Nah, saya pengen nanya nih teman-teman, sebelum mulai, AI tools itu apa sih? Menurut teman-teman, AI tools itu apa? AI tools itu untuk apa sih sebenarnya, dan fungsinya apa untuk kehidupan kita sih? Menurut teman-teman gimana nih? Boleh nih di sharing-sharing di kolom komentar. Yuk, gimana nih menurut teman-teman? AI tools itu apa sih menurut teman-teman? Alat bantu kah? Leverage kah? Atau apa nih definisi teman-teman? Asisten pintar. Oke, dari Pak Teddy asisten pintar. Artinya tools itu sebagai asisten kita ya, yang ngebantu pekerjaan kita ya, mungkin gitu ya. Terus kalau dari Pak Haris, untuk meningkatkan produktivitas. Oke, dari Pak Haris, tools itu salah satu alat ya untuk meningkatkan produktivitas. Dari Starman, oke. Partner bisnis. Oke, jadi tools itu juga sebagai partner bisnis. Ada juga dari Mas Richard, ini konsultan. Oke, menarik ya. Jadi leverage dan bantu eksekusi dari Mas Febri. Ya, betul banget ya. Jadi dia akan mempercepat proses kita. Dari Mas Kelvin, menurut saya tools AI adalah alat bantu modern yang bias ditanya informasi dan digali lebih dalam jika kita ragu atau lawan bicara sharing. Yaps, jadi kayak teman brainstorming lah ya, untuk meningkatkan efisiensi. Yep, betul semua ya teman-teman, gak ada yang salah. Nah, kalau saya definisikan ya, tools itu apa sih sebenarnya? Kita lagi ngebayangin ya, kita ngebayangin kita tuh punya karyawan. Karyawannya tuh seperti Elon Musk atau enggak? Kita punya karyawan tapi karyawan kita tuh seperti Elon Musk, atau enggak mungkin Bill Gates lah. Kita punya karyawan seperti itu. Bagaimana kalau kita punya karyawan Bill Gates dan Elon Musk? Itu bakal ngebantu improve bisnis kita banget kan? Sorry. Nah, bisa kerja 24 jam nonstop tanpa gaji. Nah, jadi kalau tools AI itu ibarat kita punya karyawan gitu ya. Kita punya karyawan, tapi dia nggak nuntut kita gaji gitu. Gaji bulanan lah. Jadi menghemat kos operasional. Nah, prinsip produktivitas juga salah satunya adalah memangkas operasional yang nggak perlu tuh, tapi hasilnya maksimal. Nah, itu produktivitas. Karena produktivitas fokusnya ke output, ke hasil. Terus punya pengetahuan hampir semua bidang. Nah, bayangin kalau kita punya satu teman, satu karyawan, tapi dia ngerti berbagai macam bidang, pengetahuannya tuh luas banget. Dia bisa ngasih insight ke kita dari berbagai macam bidang, ya. Jadi dia bisa mengecek variabel-variabel bisnis apa nih yang kita belum beres gitu. Nah, terus juga dia bisa nulis, desain, analisa, coding ya, translate dalam
beberapa detik aja dulu ya. Kalau saya ketemu klien ya, misalnya saya punya klien freelance orang bule misalkan, saya tuh kan saya agak minder ya kalau bahasa Inggris itu dari segi grammarnya ya. Sekarang karena ada AI yang bantu, grammarnya saya diperbaiki, terus saya balas lah ke orang bule tersebut. Terus orang bulenya, wow, your English is good gitu. Bahasa Inggris saya tuh bagus gitu, grammarnya. Padahal itu cuma pakai AI gitu. Jadi untuk membantu saya di pekerjaan saya gitu. Terus dia juga bisa diajarin ya, dia bisa diajarin sesuai kebutuhan bisnisnya kita. Oke, kita lanjut. Oke, bentar, ini agak lag. Jadi apa sih yang akan kita pelajarin? Kita akan belajar ChatGPT, kita akan belajar N-Eken. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar N-Eken, boleh ya di share di kolom komentar kalau udah ada yang pernah dengar N-Eken ya. N8N lah. Terus ada Gemini, kita akan belajar Gemini, kita juga akan belajar Canva, kita akan belajar Notion. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, N8N itu open cloud. Nah, ini beda ya. Jadi itu sama-sama AI agent ya, sama-sama tools AI agent, cuma beda tools. Jadi open cloud itu tools yang berbeda tapi fungsinya sama, AI agent. Tapi N itu lebih fungsinya ke automation ya. Nanti kita ulik-ulik lah ya. Oke, dari Mas Nova, tool automation ngebantu banget buat otomasi workspace kayak Mattermost. Yes, bener banget. Oke, sekarang kita ke hal yang basic ya, karena saya yakin di sini teman-teman juga ada yang pemula banget ya, belum terbiasa menggunakan AI secara masif gitu ya. Di sini mungkin ada yang lebih suhu-suhu juga dari saya, jadi kita sharing-sharing aja gitu ya. Tapi kita mulai dari sama-sama dari awal. Nah, kita ngomongin dulu ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT sih apa sih yang bisa membantu kita untuk dalam pekerjaan kita? Jadi di ChatGPT itu sebenarnya ada ChatGPT custom, ada ChatGPT project. Nah, ini buat teman-teman yang masih awam atau mungkin belum pernah dengar, ChatGPT custom itu apa? ChatGPT project itu apa? Nah, bedanya apa? Kalau ChatGPT custom itu kita bisa bikin AI assistant. Nah, yang tadi seperti saya bilang, kita itu punya karyawan yang dia itu punya spesialis di bidang tertentu. Itu kita bisa custom. Misalnya dia jadi AI saham. Misalnya kita punya bisnis, kita bingung nih mau naruh uang bisnis kita diputerinya ke aset mana, mau ke saham kah, mau ke kripto kah, atau apa. Nah, dengan adanya AI ChatGPT custom ini bisa kita buat, kita bisa kita latih, bisa kita kasih data ya, bisa kita latih, bisa kita data biar dia jadi AI asisten yang ngerti tentang dunia investasi atau dunia Bitcoin gitu, atau mungkin cryptocurrency. Nah, itu bisa kita buat. Kalau ChatGPT Project bedanya apa? Kalau ChatGPT Project itu lebih sedikit statis ya, lebih bukan sedikit statis, dia lebih terlalu luas lah, bisa gonta-ganti prompt lah. Hampir mirip sebetulnya antara ChatGPT Custom dengan ChatGPT Project. Hanya bedanya kalau custom itu dia lebih pinter ya dan bisa terspesialisasi, itu bedanya. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh misalkan kayak gini nih. Kita ke project dulu ya. Nah, ini contoh saya ini ada namanya knowledge grab gitu ya. Ini contoh bidang pekerjaan saya di bidang SEO. Nah, jadi kalau di SEO itu saya mau bikin namanya topical map dan knowledge grab. Nah, itu saya karena saya sering make hal yang sama itu aja, kan itu rutinitas saya tuh, prosesnya sama, workflow-nya sama. Saya udah tahu nih framework yang berhasil tuh seperti ini, ya udah prompt-nya saya tinggal kasih prompt-nya, bisa juga kasih input data, contohnya di sini nih. Nah, terus tinggal kasih chat, tolong buatkan bla bla bla, tapi prompt-nya udah kita simpan di project ini, jadi tersimpan, dia tuh udah tersimpan dan kita bisa kasih konteks. Jadi di dalam dunia LLM ya, ada namanya konteks engineering, ada juga prompt engineering. Kalau ngomongin prompt engineering, berarti kita ngasih perintah ke si AI ini, ke ChatGPT.
Nah, kalau konteks engineering, itu tuh kita ngasih data supaya AI-nya nggak halusinasi. Nah, kebanyakan orang, ya, dia banyak ngasih prompt, tapi datanya nggak banyak. Kekurangan data. Nah, kekurangan data bikin LLM atau AI-nya itu halusinasi. Nah, supaya hasil outputnya bagus, tadi masih ingat kan di awal definisi kita tentang produktivitas adalah fokus pada hasil. Berarti, kaitannya dengan ini adalah kita ketika kita kasih konteksnya kepada AI, ya kita kasih konteksnya kepada AI, promnya juga benar, outputnya jadi maksimal. Nah, itulah produktivitas. Makanya ketika saya udah tahu workflow-nya, saya jadikan project. Nah, ini salah satu project yang saya bikin untuk keperluan SEO kayak gitu. Nah, ini contoh project. Nah, kalau contoh ChatGPT custom gimana? Nah, contoh ChatGPT, ini masih project. Nah, ini contoh saya kasih projectnya, kasih nama, kasih promnya seperti ini, ya. Barulah saya save gitu. Terus ini namanya ChatGPT Custom. Nah, kalau ChatGPT Custom kayak gini nih, ini bisa dibikin public juga bisa dibikin privat. Intinya dia bisa nge-share lah, bisa di-share ke banyak orang. Itu kelebihan ChatGPT Custom. Kalau project cuma kita doang, individual, ya. Kalau ChatGPT Custom itu bisa kita lempar ke tim, bisa juga kita lempar ke public. Dan bisa kita jual juga. Bisa kita jual loh ini. Kalau misalkan si ininya ngebantu pekerjaan kita banget dan dianya pinter, kita bisa lempar, kita jual, dan orang butuh, ya pasti ada yang beli gitu kan. Ini saya bikin ChatGPT custom untuk dia bikin prompt ya, untuk dia bikin prompt untuk keperluan bikin prompt gambar dan video gitu. Nah, kalau ChatGPT custom tuh munculnya di sini nih. Nah, ini akan GPT kan, ya. Ini tuh di letaknya ChatGPT custom tuh letaknya di sini. Kalau project di sini. Nah, cuma sayangnya kalau ChatGPT custom itu berbayar gitu ya. Harus pro dulu ChatGPT-nya. Kalau yang project itu bisa gratisan. Jadi saya nggak bisa kasih contoh karena saya pakai yang free juga ya, yang ChatGPT custom-nya. Ini ChatGPT custom ini adalah yang dibuat oleh komunitas ya. Jadi saya pakai juga karena ini sesuai juga bagi saya. Nah, kalau kita mau pakai ChatGPT custom buatnya gimana gitu kan? Buatnya pertama kita ke ini nih, kita klik explore aja nih. Ini kan ada bacaan explore kan, GPT kita klik, nanti dia akan ke sini nih. Nah, dia akan ke sini masuk GPT. Nah, nanti kita tinggal klik create. Nah, nanti ketika klik dia minta upgrade dulu nih, dia harus berbayar. Nah, seperti itu. Nanti prosesnya mirip kayak kita bikin ChatGPT project sebetulnya. Mirip-mirip, kita kasih promnya apa, kasih konteksnya. Konteks itu ingat ya, konteks itu kita ngasih data ke dia supaya dia si LLM-nya itu pintar, nggak halusinasi. Ya, jadi promnya kita benerin, konteksnya juga kita rapihin, kita kasih, kita latih kayak gitu. Nanti semakin sering kita pakai, dia akan semakin pinter gitu. Bahkan dia yang ngarahin kita gitu. Nah, itu tentang ChatGPT ya. Nanti detailnya saya akan simulasiin ya kalau masih ada waktunya di akhir. Ini saya kasih gambaran dulu supaya teman-teman ngerti gitu. Karena akan ada banyak yang bakal saya sharing di sini. Terus ada juga Gemini Games. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah dengar Gemini Games nggak? Boleh share di kolom komentar ya. Gemini Games tuh apa yang teman-teman ketahui, yang udah tahu ya? Gimana nih? Udah ada yang tahu Gemini Game ya, Gemini Games? Udah ada yang tahu? Jadi Gemini itu punya tools ya, punya tools atau alat di dalamnya itu ada namanya Gemini Games. Nah, Gemini Games ini fungsinya apa? Gemini Games itu fungsinya sama kayak ChatGPT custom sebetulnya. Cuma kalau di Gemini Games itu bisa gratisan ya. Dia bisa gratisan. Saya akan kasih contoh. Nah, ini adalah chat Gemini Games yang saya buat dari berbagai macam bidang yang saya butuhkan. Nah, di sini ada contoh AI HubSpot CRM. Nah, saya tuh kan di bidang saya kan digital marketing ya. Ada hubungan sama CRM kan. Nah, CRM tools yang biasa saya pakai kan HubSpot. Nah, saya tuh pengen banyak brainstorming sama si HubSpot ini. Makanya saya bikin AI asistennya aja supaya dia ngasih tahu tools-tools, fitur-fitur terbaru apa sih di HubSpot itu yang belum saya ketahuin. Terus saya pengen integrasikan X dengan Y itu gimana caranya. Saya brainstorming sama si HubSpot ini. Jadi saya bikin AI assistant tuh banyak banget di sini. Ada AI YouTuber,
remote job assistant. Jadi kalau saya mau ngeplay remote job, takut itu scam ya. Kan suka ada banyak penipuan ya sekarang. Saya tuh pengen si AI ini asisten tuh dia nganalisis gitu. Ini perusahaannya bener atau enggak gitu. Terus kompetitor di perusahaan itu apa aja. Jadi ketika saya apply kerja remote di situ, saya tahu kebutuhan company ini tuh apa gitu. Terus AI saham. Nah, misalnya saya udah punya uang gitu. Saya pengen invest ke saham. Cuma saya bingung, sahamnya lebih baik sahamnya di US atau sahamnya di Indonesia nih. Saya masih bingung nih. Makanya saya konsultasi aja ke AI saham. Jadi ini jadi kayak karyawan atau staff kita lah, AI asisten yang ngebantu kerjaan kita dari berbagai macam bidang. Nah, bagaimana kalau kita nguasain banyak bidang seperti ini, brainstorming setiap hari seperti ini, bagaimana jadinya gitu kan? Itu benar-benar super produktif teman-teman. Kita punya banyak pengetahuan yang dulu ya, di zaman dulu ini nggak bisa nih, kita harus bayar mahal seminar, kita harus bayar mahal seminar, kita harus jalan jauh gitu ya, dari Bogor ke Jakarta untuk dapat ilmu begini doang. Nah, dengan AI di era zaman sekarang ini kita bisa ngabisin token yang gratisan dulu aja gitu. Dan ini bikin mini game masih gratis ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini gitu teman-teman. Bahkan ya, jujur ya, saya kan bikin konten di TikTok ya. Saya tuh pernah tembus di 7 juta di 7 juta views di TikTok ya. Itu cuma modal slide-slide gambar doang. Dan skripnya itu dari sini, dari mini games yang saya latih gitu. Itu saya sampai kaget. Wow, ini gila banget. Nah, disitulah puncak kesadaran saya. Saya nggak bisa bikin AI assistant cuma satu doang nih. Saya harus bikin sebanyak mungkin AI assistant yang bisa bantu kerjaan saya di berbagai macam bidang. Misalnya saya pengen belajar saham, saya mau belajar apapun yang saya pengen ketahuin, saya bikin AI asistennya, saya latih terus supaya saya punya infrastruktur aset dari lebih awal dibandingkan orang lain. Jadi di era AI zaman sekarang itu bukan seberapa pintar teman-teman, tapi seberapa kita cepat untuk bangun infrastruktur aset digitalnya. Itu poin pentingnya. Jadi mumpung masih gratis, kita pakai infrastruktur asetnya dari sekarang. Saya bikin automationnya udah bikin banyak nih. Saya bikin untuk SEO, saya bikin untuk konten gitu. Jadi udah dilatih nih dari sekarang. Nanti di 5 tahun ke depan ketika saya pakai lagi, dia udah super pintar dibandingkan orang yang baru terjun nyemplung gitu ya. Di 5 tahun ke depan dia baru nyemplung nih, udah mahal nih AI-nya, terus baru dilatih, nah telat gitu. Jadi maksimalin gitu teman-teman. Oke, di sini ada yang nanya, iya betul ya, di satu topik aja nya dilatih, misalnya tentang Huspot, ya udah ngobrolnya tentang Huspot aja, jangan nyampur ya. Nanti kalau nanya Huspot tapi kitanya mau nanyanya YouTube di Huspot, nggak nyambung. Nanti dia jadi halusinasi lagi. Ingat, konteks engineering sama prompt engineeringnya kita rapihin. Jadi si outputnya jadi maksimal. Nah, kayak gitu. Bener ya, jangan nyampur-nyampur ya. Nah, cara buat ini gimana? Oke. Ada yang mau dikasih tahu nggak nih caranya? Kalau pengen dikasih tahu caranya boleh di kolom komentar, mau gitu. Mau nggak nih? Kalau nggak banyak yang nggak mau mah nggak usah nih. Oke, mau. Oke, banyak yang mau ya. Oke, kita coba saya ilustrasikan gambarnya dulu ya di sini ya. Nanti ketika masih ada waktu saya akan simulasikan detailnya ya. Gimana saya bikinnya, gimana saya latihnya kayak gitu. Oke, di sini saya coba simulasi langsung aja ya. Jadi cara bikin Gemini Games itu sebetulnya kayak Chat Gemini custom ya. Ini saya bentar. Sorry, ini kita ke Gemini ya. Jadi teman-teman boleh sambil praktek ya. Jadi teman-teman buka ya di laptopnya, namanya Gemini ya, Gemini gitu ya. Nanti diklik aja. Kalau belum daftar silakan daftar pakai Gmail ya. Ini saya contoh, saya udah punya dan saya pakai yang Pro ya. Kenapa saya pakai Pro? Karena kerjaan saya lumayan banyak ya teman-teman ya. Saya tuh hampir setiap hari brainstorming sama ChatGPT sama Gemini gitu. Lebih sering ke Gemini sih. Ya. Makanya saya pakai Pro supaya apa? Supaya semua pertanyaan saya selesai di hari itu juga, nggak mau telat. Saya mau bikin cepet-cepet infrastruktur asetnya dari sekarang gitu. Nah, di sini cara bikinnya, kita di sini kan udah masuk ke Gemini kan. Nah, di sini ada namanya games nih. Game. Ya, game. Nah, ini diklik aja nih, teman-teman. Diklik. Ya. Nah, nanti kan masuk ke sini ya. Ini udah kelihatan belum?
apa namanya, Gemini-nya saya. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Oh belum, walah. Oke, saya stop screen dulu. Sekarang saya akan share. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Jadi ini kan masuk ke Gemini kan? Ini kan masuk Gemini nih. Ya, kalau belum daftar, daftarnya pakai email, gampang aja ya, pakai Gmail aja langsung terdaftar, langsung masuk. Nanti klik, bukan klik ini percakapan baru. Saya tuh kurang suka pakai percakapan baru ya. Kenapa? Karena dia nggak terspesialisasi, nggak bisa saya latih lama, banyak, dan nggak bisa banyak ngasih data gitu. Dan kadang suka error. Jadi saya lebih suka pakai Gemini Games. Nah, saya klik aja nih Gemini Games-nya, dan ini gratis ya. Diklik, ya, Games-nya. Nah, nanti ada bacaan New Game. Diklik. Bentar. Diklik lagi gamenya. Bentar. Kita tunggu. Oke, nah di sini ya. Sorry, bukan di atas yang ini ya. Ya, bukan yang di atas ini, tapi yang ini, game baru. Nah, ini contoh yang saya buat ya. Ya kan banyak ya. Bahkan saya belajar IELTS gitu ya, belajar Inggris, karena saya kan Inggrisnya masih belum lancar. Saya belajar aja brainstorming setiap hari sampai bisa gitu. Semua dari Gemini Games yang saya buat. Dan ini baru Gemini ini baru ini ya. Ini kan baru satu email yang saya buat di sini. Saya bikin email lagi yang baru, email lain, tapi saya bikin juga Gemini Games lain gitu. Jadi makin banyak. Dan ini gratis gitu. Nah, cara buatnya tinggal klik ini aja, game baru gitu ya. Nah, di sini kasih namanya apa? Teman-teman perlu bidang apa? Misalnya AI apa nih kira-kira? Ada yang mau ngasih itu nggak? Misalnya ini ya. AI data analis ya, untuk ngambil keputusan bisnis ya. AI data analis. Ya. Nanti ini deskripsinya, karena kita akan lempar ke tim ya. Biasanya kan kalau AI assistant kayak gini tuh kita lemparnya ke tim atau ke partner kita, biar dia tuh satu pemikiran spesi nih sama kita nih. Lu belajar aja nih di sini nih. Jadi ketika brainstorming sama tim, itu tuh enak tuh diskusinya. Kalau masih belum yakin, validasi ke AI asistennya kayak gitu. Misalkan deskripsinya kayak gini ya teman-teman. Mas Nopal, remote job assistant buatan Kak Fajrul boleh? Ya, boleh banget ya. Saya akan senang banget berbagi gitu ya. Nanti teman-teman boleh reach out saya di LinkedIn atau mungkin nanti di Zoom di akhir-akhir saya akan share ya, yang teman-teman mau nanti saya kirim ya. Itu mudah-mudahan membantu teman-teman juga ya. Nah, di sini promnya. Nah, ngasih prom yang benar gimana? Nah, nanti cara ngasih prom yang benar nanti di slide akhir saya akan jelasin cara bikin prom yang benar supaya AI asistennya tuh bagus gitu ngasih outputnya. Cuma cara cepetnya gimana? Cara cepetnya biasanya saya tanya ke Gemini biasanya. Saya bikin percakapan baru, saya bilang, saya konsul aja. Saya mau bikin AI data analis sebagai asisten pribadi saya. Tugas kamu adalah buatkan promnya. Nah, nanti tinggal di copy, paste di sini. Setelah di paste di sini, saya kasih materi-materi yang pernah saya pelajari tentang data analis. For example, misalkan saya pernah belajar di kursus-kursus edutech. Misalnya saya pernah belajar di Skilla Academy by Ruang Guru misalkan, atau mungkin saya pernah belajar di YouTube gitu. Terus saya bikin rangkumannya. Nah, rangkumannya saya simpen di Word, terus saya tempel di sini. Nah, supaya kita ngasih masih ingat konteks engineeringnya, konteks datanya kita kasih di sini. Nah, semakin banyak informasinya, nanti akan semakin terarah dan nggak terlalu banyak halusinasi, karena
kalau kita nggak ngasih data, kadang dia suka ngaco juga gitu. Jadi harus sering kita latih gitu. Bahkan saya kadang-kadang saya di datanya itu saya kadang-kadang saya revisi lagi, kalau materinya udah nggak relevan saya update lagi gitu. Nah itu cara buatnya, nanti tinggal simpan baru bisa kita bagikan kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya rasa teman-teman bisa silakan dibuat ya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke materi. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, karena masih banyak nih. Oke, kita. Nah, sekarang kita ngomongin tentang NXN. Nah, ini yang lebih revolusionernya. Ini tuh di atas, ibarat kata ini tuh di atas tingkatnya AI assistant yang tadi kita buat. Kan kita bikin AI assistant di Gemini Games kan. Kita bikin AI assistant di Gemini Games, kita bikin di ChatGPT custom, di project. Itu tuh masih level menengah lah. Nah, ini level tingginya tuh di NXN sebetulnya. Dan dia bisa bantu kita bikin workflow terotomatis semua kerjaan kita. Contoh ya, ini ada namanya trigger. Jadi trigger itu pemacunya apa nih? Dia tuh ngelakuin ini karena berdasarkan tindakan apa ya, supaya ini tuh berjalan workflow-nya. Intinya trigger tuh gitu. Misalkan contohnya di sini ada order masuk WA. Pas ada order masuk WA, prosesnya menjadi AI bikin balasan. Jadi AI ngebales ketika ada trigger. Triggernya apa? Ada order masuk WA. Nah, kemudian selanjutnya dia ngupdate nih. Ngupdate-nya kemana? Ke Google Sheet misalnya. Ngupdate-nya ke Google Sheet. Terus kita minta lagi, tolong dong setelah update di Google Sheet, kasih notifikasi ke Telegram. Jadi kita tuh bisa ngecek kegiatan workflow kita udah berjalan dengan baik atau benar, itu dikasih notif sama si NXN-nya ke Telegram. Nah, barulah selesai. Dan gitu. Nah, semuanya itu otomatis. Jadi itu kita udah nggak campur tangan, kita cuma kerja di awal doang nih. Kita kerja di awal, nyusun workflow-nya, terus tinggal kita kasih trigger, dia akan jalan semuanya otomatis tanpa karyawan dan tanpa adanya kita. Kita cuma ngecek di akhir-akhir aja di notifikasi ini kerjanya udah bener atau belum nih, kayak gitu. Nah, ada banyak workflow yang bisa kita kerjain ya, bukan hanya itu aja ya. Di semua bidang pengetahuan ya, itu bisa ya. Nah, contoh yang lain bisa kita bikin order WA, ya ini udah. Terus post Instagram, ya nanti kita bisa bikin post Instagram juga secara otomatis gitu ya. Terus delete dari form, masuk ke CRM, terus kirim email otomatis itu juga bisa gitu ya. Terus customer tanya via WA, AI jawab jika kompleks gitu ya. Jadi semuanya sangat-sangat bisa dibantu sama namanya NXN gitu ya namanya. Oke, ini saya baca chat dulu sebentar ya teman-teman. Maksud ngelatih AI itu seperti apa? Nah, ngelatih AI itu kita sering make AI-nya dan ngasih revisi data. Data kita tuh direvisi. Kalau misalnya saya mau belajar tentang Google Ads. Nah, materi Google Ads-nya udah nggak relevan nih tahun 2022. Sekarang kan tahun 2026, maka datanya itu saya revisi sedikit. Terus saya biasanya ngelola Google Ads itu seperti apa, saya kasih tahu di Word-nya. Ini proses kerjaan saya tuh gitu di AI Assistant Gemini Games-nya. Kayak gitu. Itu cara ngelatihnya. Nanti materinya di-share ya. Nanti saya bakal share ya ke mungkin nanti ke Mbak Priska ya. Kalau tambahkan link website bisa nggak juga sebagai kontributor dok? Oh bisa, ngasih link website nanti di Word-nya itu, di file Word-nya atau PDF, tempel link website kompetitor atau link website kita pribadi sebagai company, taruh aja di situ. Nanti dia akan belajar kayak gitu. Keren kan? Nggak apa-apa sampai subuh gaskan. Waduh, subuh kehabisan ini suara dah ya. Chatbot termasuk N8 ya berarti. Nah, chatbot itu sebetulnya dia tuh lebih monoton sebetulnya. Chatbot itu sebenarnya lebih monoton. Kalau kita ngomongin AI agent itu lebih pinter. Dia tuh bisa ngejawab berdasarkan konteks si customer. Jadi mau yang
yang rutinitas atau yang kompleks dia bisa ngejawab, bahkan di luar itu dia bisa ngejawab gitu. Tapi kalau chatbot kan biasanya udah ada balasan otomatis yang emang udah kita tahu jawabannya kan. Nah tapi kalau agent dia bisa mikir sendiri juga ya. Kadang kita datanya kekurangan data tapi dia bisa nyari jawaban berdasarkan jawabannya dia gitu. Nah itu agent. Kalau ngelatih hal teknis kayak bikin desain bisa juga, bisa banget. Mau desain, mau coding, mau tentang kesehatan, ya, mau tentang kesehatan. Misalnya kita lagi kuliah di bidang dokter, ya, atau kita sedang berprofesi di bidang dokter, atau kita lagi berusaha di skincare, kita bisa latih terus sampai kita mendapatkan produk terbaik. Kan intinya produktivitas. Kita pengen output yang hasilnya paling terbaik dan paling maksimal. Itu materinya jelas, oke. Okay. Saya mata 5 watt, oke nggak apa-apa ya. Ada rekamannya kan ya Mbak Priska ya. Mas Abdul N8 ini berarti, oke ini masih banyak pertanyaan ya. Saya skip dulu ya, kita lanjut dulu ya ke ini karena masih banyak. Nah ini contoh ya, contoh workflow yang saya buat ya. Ini SEO ya. Ini saya buat hampir sekitar ini ya. Saya brainstorming lama juga sih sama LM. Ini saya bikin buat sekitaran 3 bulan dan baru benar-benar uh, ter, ter apa ya tersistematis itu sekitar 6 bulan. Nah,
Tes tes, halo teman-teman. Putus-putus ya, sorry ya teman-teman ya. Oke, ini jelas udah sejelas nggak suara saya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mohon maaf ini putus karena lumayan ini ya overload ya sepertinya ya. Saya nge-share banyak tools AI soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Saya izin share screen. Nanti saya izin minta tambahan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Oke, Mas. Oke, sebentar. Sambil nunggu ya teman-teman yang mau nanya silakan di drop aja dulu di kolom komentar, nanti di akhir-akhir saya akan jawab cepat gitu, jadi udah ada pertanyaannya langsung gitu ya. Oke, ini saya langsung aja share screen lagi. Tadi sampai NXN ya. Oke, kayaknya saya pakai ini dulu deh. Biar agak ringan, saya nggak pakai Canva dulu ya, biar ringan materinya. Saya coba X-in dulu. Oke. Tes tes. Oke, mudah-mudahan suara saya udah jelas. Jadi di NXN itu sendiri adalah kita bikin workflow secara otomatis, itu tuh level di atas dari AI assistant yang kita buat di Gemini Game sama Gemini Custom. Jadi level tertingginya dan itu bisa diotomatisasikan kegiatan apapun itu kita otomatisasikan semua. Nah, ini contoh saya buat ya. Ini workflow ini saya bikin 6 bulan ya, udah jadi tersistematis. Jadi ini akan riset 10 kompetitor atas ya. Jadi saya akan riset 10 kompetitor teratas yang di Google saya brainstorming ke agent saya buat. Tolong buatkan ini Oke, teman-teman sebentar ya, agak ini lagi ya. Oke, jadi 10 kompetitor teratas. Nah, ini contoh lain ya. Ini contoh adalah data analis. Yang ini project teman yang saya buat dan saya lagi belajar juga sama teman saya. Dia seorang data analis, tapi dia juga ngerti NXN. Jadi ini benar-benar dia kan diminta untuk
Steadicast-nya bikin analisis data dari suatu company. Nah, dia nge-scrape semua nih. Dia menganalisa nih, data analis tuh. Menganalisa sehingga bikin visualisasi datanya gimana, dibikinlah sama dia. Hasilnya seperti ini nih. Nah, ini hasil dari end-to-end automation dari data analis. Dan ini bener-bener cuma kita capeknya di awal doang bikinnya, dan dia bikin otomatis gitu. Kan kalau kita mau hire data analis berapa sih gajinya? Mahal kan, bisa sampai mungkin kalau paling rendah UMR ya, paling tinggi bisa sampai 12 jutaan ya. Cuma ngerjain ini doang, tapi dengan AI automation kita ngerti logikanya, ini kita bisa bikin otomatis. Dan ini kita nggak perlu belajar coding ya. Kita bisa brainstorming dengan LM, bisa brainstorming dengan ChatGPT. Yang penting kita udah punya basic knowledge-nya aja. Logikanya udah ngerti, kita bikin nih workflow-nya secara bertahap kayak gitu. Ini triggernya, ini AI agent-nya, ini otaknya yaitu LLML. LLM-nya pakai Gemini. Dibikinlah prosesnya jadi seperti ini kayak gitu. Nah, ini keren banget ya. Ini data analis. Dan kerjaan tadi SEO pun saya bikin seperti ini kan, otomatis dibikinin artikel, terus nanti saya tinggal upload aja manual. Sebenarnya kenapa saya milih upload manual ke WordPress-nya, website berbasis WordPress, karena LLM pun kadang suka halusinasi kalau kita terlalu 100% full power gitu. Kadang ada perlu sentuhan manusia supaya workflow-nya bagus gitu. Nah, sekarang saya akan kasih tahu cara bikin membuat video, gambar ya. Kita bikin video, gambar dengan AI itu seperti apa sih sebenarnya yang dipakai konten kreator, yang bentuk-bentuknya AI itu seperti apa. Jadi ada 4 tools yang biasa kita pakai ya. Yang biasa saya pakai juga. Ada Canva AI, ada Sora, ada Veo, ada Google Labs. Dan ini semua gratis ya. Ini gratis. Kalau Veo berbayar ya, kalau nggak salah. Veo itu udah berbayar, harus pakai Gemini Pro ya. Nah, kalau Canva AI itu cara bikinnya gimana? Kalau Canva AI itu kayak gini nih. Teman-teman buka canva.com ya. Bisa sambil buka laptopnya, yang lagi buka laptop sambil praktek ya gitu ya, buka Canva. Nanti di sini di lainnya diklik, yang lainnya ini diklik 3 ya. Yang lainnya diklik 3. Nanti ada bacaan AI Canva. Ya. AI Canva, nanti diklik AI Canva-nya. Jadi ini kayak mirip kayak AI asistennya lah yang bikinin kita gambar gitu, generate gambar ya. Nah, terus kasih perintahnya misalkan kayak gini, kayak saya. Buatkan gambar, promisi diskon 20% produk minuman Coca-Cola. Ya, nanti dibuatin nih sama dia kayak gini. Cepet dan keren banget. Ya, kalau ngasih promnya lebih detail lagi mungkin dia akan lebih bagus. Tapi ini prom simple aja udah oke nih, ya. Untuk tahun 2026 ini, bagaimana di tahun berikutnya, di tahun 2030 akan lebih semakin keren kayaknya. Dipikir-pikir nggak perlu lagi hire tim desain. Nah, dan hebatnya lagi, ini kalau kita mau edit lagi nih hasil generate gambarnya, kita bisa gunakan editor Canva. Nanti kita edit, misalnya warnanya mau kita ganti, ya. Terus ininya mau kita kasih animasi, itu bisa banget. Jadi masih ada sentuhan manusianya, masih bisa banget. Nah, jadi AI ini sebagai alat bantu kita untuk mempercepat prosesnya aja. Nah, kalau bikin video, yaitu bisa pakai Veo ya. Jadi kita syaratnya harus pakai Gemini Pro ya. Gemini Pro, nanti diklik alat, ya, diklik alat, nanti pilih buat video, nanti tinggal kasih promnya mau apa. Misalnya kayak gini, orang berpakaian kemeja polos berwarna putih dan celana jeans sedang ngopi di kafe di Yogyakarta, dan dia akan ngebikinin video kita seperti ini. Nah, ini video orang di Jogja ini realistis banget, keren banget. Ini bisa kita langsung download terus kita upload di YouTube. Atau kalau kita mau di automation kan dengan NXN bisa banget. Jadi alurnya kita bikin video dulu, generate video, terus upload ke YouTube. Itu bisa kita pakai NXN sebagai automationnya. Jadi otomatis semua, autopilot kayak gitu. Terus juga ada Google Labs. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu, content creator. Google Labs ini adalah salah satu fitur untuk orang-orang yang mau bereksperimen di Google untuk ngederep ya, baik itu gambar, baik itu video. Itu fitur eksperimennya dikasih sama Google, karena Google juga pengen belajar juga kan dari orang-orang yang pakai gitu kan. Jadi dia disediakan gratis untuk fitur eksperimen, dan kita bisa memanfaatkan ini karena gratis kan. Nah, jadi di Google Labs nanti kita pilih namanya Flow.
Jadi Flow ini bisa bikin video ataupun generate gambar. Nah, tinggal diklik nih. Kita mau apa? Gambar atau video? Misalkan saya mau gambar, ya udah klik gambar. Ukurannya mau apa, kan ukuran macam-macam nih. Kalau ukurannya mau kayak karosel 3:4. Kalau mau kayak reel 9:16. Kalau mau video tinggal diklik video, terus kalau mau reels pilih 9:16, terus kasih promnya. Ya, apapun sekreatif teman-teman. Kalau bingung tanya lagi ke LLM-nya, baik itu Gemini, baik itu ChatGPT, tolong kasih prompt. Saya tuh tolong buatin prompt yang bagus untuk saya bikin video. Kategorinya apa bisnisnya? Misalnya bisnisnya kulinernya bidang apa spesifik, nanti lempar ke sini copy paste, nanti dia langsung ngebuatin. Dan saya sering banget pakai kreatif iklan. Saya kan ngiklan juga di Meta Ads ya. Saya ngiklan di Meta Ads itu pakai video AI, modalnya di sini doang, gratisan gitu. Dan itu benar-benar bagus, dan itu terkonversi, ada sales gitu. Saya juga sampai nggak percaya, gila. Ini cuma modal ya, tapi ada terkonversi sales gitu. Orang kok masih bisa trust dari sini. Nah, ketika saya udah sadar ini, saya ngajuin pertanyaan lagi, gimana kalau semua ini dikerjakan otomatis, bisa nggak pakai NICAN? Itu bisa banget ternyata. Dan saya lagi bangun ya, lagi mencoba bangun workflow-nya seperti apa. Biasanya butuh waktu paling lama 6 bulan untuk nyusun satu workflow aja. Oke, terus ada juga Notion. Nah, ini Notion tuh untuk manajemen tim, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak tim, ya tim digital atau remote ya, sistem kerjanya remote, biasanya Notion ini adalah salah satu tools yang common banget ya dipakai, baik di Indonesia belum terlalu common ya. Kayaknya di luar negeri udah common banget. Notion tuh udah sebagai acuan lah untuk bikin manajemen tim. Nah, cuma saya nggak terlalu sering juga pakai Notion ya. Saya lebih suka pakai Todoist ya. Saya lebih suka pakai Todoist karena kembali lagi tools itu cuma alat bantu. Kembali lagi kebutuhan kita tuh sebenarnya apa? Kita tuh mau improve di bidang apa? Kita bisa pakai itu. Nah, ini contoh yang saya bikin ya. Ini saya kasih simulasi aja latihan. Misalkan kita mau pakai Notion nih. Di Notion itu, misalkan kita punya klien ya. Klien kita misalnya bergerak di bidang agensi. Ya, kita punya klien misalnya PT Tekno Indo. Nah, kan ada namanya kalau di fitur-fitur kayak Trello, manajemen tim itu biasanya kalau di dunia fisik kan ada namanya papan ya. Ada papan, nanti kita kasih label kan, dikasih label ini yang lagi mau dilakukan, ini lagi berproses, ini lagi direview, dan ini sudah selesai. Nah, itu kita didigitalin bisa. Kita tinggal tulis seperti ini aja. In process, in review, nanti kita tag timnya, kita bisa tag, kita bisa tinggal share, nambahin timnya mau siapa, minta emailnya, masukin ke dia ke sini, nanti dia tinggal tambah new pack. Itu bisa banget di Notion ya. Ini nanti kalau masih ada waktu saya simulasiin, tapi ini saya kasih gambaran bahwasanya kebutuhannya bisa kita ngajak tim masuk ke projectnya kita, dan dia bisa ngasih tahu prosesnya di mana supaya kita enak untuk auditnya. Simpelnya seperti itu Notion. Terus ada juga Todoist. Nah, Todoist ini untuk manajemen waktu pribadi kita. Nah, saya biasa sering pakai Todoist nih, teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman yang udah pernah pakai Todoist, boleh share di kolom komentar ya. Biasanya dipakai untuk apa sih Todoist? Ada yang pernah pakai Todoist? Belum? Oke. Belum pernah? Oh, oke. Banyak yang belum ya? Jadi Todoist itu salah satu manajemen waktu. Jadi saya lebih suka pakai Todoist itu lebih ke ngatur pribadi aja sih. Bisa nggak Todoist nge-hire manajemen tim? Bisa juga. Todoist bisa juga nge-hire manajemen tim, bisa juga. Tapi kalau manajemen tim saya sih lebih prefernya lebih baik pakai Notion aja. Karena dia lebih integrasinya lebih luas ya dibanding Todoist kalau menurut saya. Tapi kalau untuk manajemen waktu pribadi, untuk misalnya saya kan banyak freelance nih, banyak project masuk nih klien misalkan. Saya pengen ngatur waktunya rapi, ya udah saya pakai Todoist, terus saya integrasikan sama Google Calendar sebagai reminder. Kalau Google Calendar juga saya integrasikan dengan Todoist. Jadi hasil dari Todoist saya integrasikan ke Google Calendar. Misalnya ada meeting, nanti pakai Google Meet bisa ditaruh di Google Calendarnya, itu bisa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya nih, aplikasinya udah kita download misalkan di HP.
Ya, saya biasanya di HP. Misalnya saya lagi di kereta. Ya, saya lagi di kereta. Saya punya banyak ide nih di kepala. Saya mau ngelakuin apa aja nih. Saya punya hal project baru gila apa yang mau saya kerjain. Saya langsung masukin ke inbox. Inbox ini inbox ini kalau di Todoist itu sekumpulan ide-ide aja, list apa aja yang mau kita kerjain. Ini ibaratnya tempat penampungan sementara ya. Kalau tuh inbox itu tempat penampungan sementara kalau di Todoist. Kalau today itu artinya kerjaan list apa yang dikerjain di hari ini. Nah, contoh ini saya jalanin iklan Google Ads. Ini today ya. Review B2B Udemy. Ya, ini sebenarnya yesterday itu karena saya telat ini. Saya telat. Ini saya kasih simulasi aja sebetulnya. Balas-balasin chat di WhatsApp. Nah, ini bisa ya, spesifik. Dia bisa nge-reminder dan dia ngasih notifikasi di email kita. Mas Fajrul, kata si Todoist, kamu punya tugas ini di jam sekian, tolong dikerjakan. Dan dia kasih tahu saya nge-reminder. Itu enak banget. Jadi ketika kita punya banyak kerjaan, itu jadi produktif banget. Jadi bisa ke-reminder lah. Nah, kalau upcoming itu kegiatan yang akan dilakukan di yang akan datang. Misalnya, contoh kan saya sekarang ini misalnya lagi mau ngisi nih tentang topik digital marketing di Bebek, di belajar bareng Ko Andre misalnya. Itu saya bikin dulu set 1 minggu ke depan, nanti saya ngecek upcoming saya itu kegiatannya apa aja sih di 1 minggu ke depan, di bulan depan apa aja. Itu enak banget dikontrolnya. Dan dia ngasih notif ke email saya, jangan lupa ya Pak Fajrul. Terserah saya mau ngasih notifnya 2 jam sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Dia ngasih tahu reminder saya, itu juga bisa di set. Dan ini gratis teman-teman, jadi maksimalin. Terus kalau browser itu tempat pengaturan ya, tempat kita ngatur, mau diintegrasikan dengan Google Calendar juga bisa. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh kalau today cara kliknya gini. Misalnya bulan Mei jam 6:15 ngajar, ngisi training. Terus klik inbox, klik gini. Nanti di email dia dapat ngasih notifikasi bahwasanya harus don't forget gitu ya, dikerjain gitu. Nah, jadi Todoist itu bisa diintegrasikan dengan Google Calendar. Ini ada Todoist ya. Bisa kita centang Todoistnya. Nanti yang merah-merah ini adalah kerjaannya Todoist. Nah, kalau kita mau nambahin kerjaan baru tapi pakai Google Calendar, nanti warnanya beda. Kalau Todoist itu warnanya merah. Nah, kalau dari Google Calendar sendiri juga sebenarnya bisa bikin reminder kayak gitu. Cuma warnanya jadi beda nih. Warnanya jadi biru. Nah, dan dia kelebihannya Google Calendar bisa tambahin Google Meet. Misalnya kita mau meeting sama tim. Ya udah, kita tulis meeting jam berapa, taruh linknya di sini, nanti ada warna biru, nanti ada notifikasi lewat email kita dari Google Calendar bahwasanya kita punya kegiatan meeting di jam sekian, harinya sekian, kayak gitu. Di reminder juga bisa. Simpan. Tapi saya lebih suka Todoist ya, karena kan dia bisa ngasih penampungan dan sebagainya. Kalau Google Calendar lebih ke reminder aja sebetulnya, dan untuk keperluan meeting. Jadi saya pakai keduanya aja lah, diintegrasiin kayak gitu. Gimana? Masih mau lanjut gak? Ya, dilanjut nggak nih teman-teman? Lanjut. Soalnya masih banyak nih, saya mau cepet nih. Nanti kelebihan waktunya mau saya simulasikan gitu maksudnya. Sambil manfaatin sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut sekarang cara bikin prompt-nya. Nah, ini cara bikin prompt yang benar. Nah, kebanyakan orang ngasih prompt itu terlalu simple ya. Jadi saya akan ngasih tipsnya ya. Di sini ada namanya rule, aturan. Jadi kita tuh mau ngasih prompt-nya itu ke si LM-nya itu sebagai apa? Kalau kita mau ngerjain suatu pekerjaannya misalnya di bidang saham, kita kasih perintah kamu adalah seorang ahli saham. Kita kasih label lah ke dia, kasih aturan, kasih rules lah. Harus ada rule-nya. Kalau mau outputnya bagus. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus diikutin banget, tapi kalau mau outputnya bagus. Tadi kan topik kita adalah tentang produktivitas. Berarti kok tentang produktivitas ya harus seperti ini gitu kan. Kita ada polanya gitu. Terus kasih tugas, buatkan caption Instagram untuk produk skincare. Nah, tadi teman-teman produknya ada yang spare part. Kalau Pak Erwin tadi ada EduTech, tadi juga ada Pak Mikael gitu. Nah, ini bisa nih, buatkan caption Instagram untuk produk apa? Kuliner, EduTech, tulis aja. Terus konteksnya apa? Konteksnya tuh kita kasih konteks. Ya, kita tuh ngasih konteks di sini tuh artinya ngasih input data ke dia nih. Jadi ini kan prompt-nya nih, ini kita kasih konteksnya supaya dengan adanya data ini dia makin
nggak makin pintar, nggak halusinasi lah. Target wanita 25 sampai 35 di tahun. Tone itu tuh apa ya, stylenya kayak gimana nih tone-nya tuh, mau suaranya friendly, informatif, kita jelasin. Terus kita kasih format, buat 3 variasi masing-masing 100 kata sertakan hashtag. Nah, berarti dari rule, teks, konteks, format ini kita gabungin. Jadi seperti ini promnya. Kamu adalah marketing konsultan berpengalaman, buatkan ide konten Instagram untuk fashion lokal, target Gen Z. Tone-nya itu playful dan trendy, format judul, caption 80 kata dan 5 hashtag. Nanti dia ngebuatin yang sangat-sangat spesifik jawabannya, karena kita ngasih promnya spesifik. Nah, ada tips lain. Kalau misalkan kita mau ngasih tugas yang banyak, otomatis kan promnya jadi banyak, bener nggak? Nah, kalau promnya jadi banyak, jangan dipaksakan di satu prom aja. Lebih baik dipecah jadi bagian langkah demi langkah kecil. Misalkan, contoh saya mau bikin workflow NXN. Saya kan mau bikin workflow tentang SEO di NXN. Saya brainstorming sama si Gemini. Tolong bantu saya bikin workflow SEO step by step. Jangan kasih banyak langkah, cukup kasih satu langkah demi langkah. Setelah tervalidasi, baru kamu kasih langkah berikutnya. Jadi tuh si LM-nya itu jadi pinter. Kenapa? Karena kita mintanya itu ngasih perintahnya step by step. Karena kalau saya kasih sekaligus, nanti kadang dia tuh suka halusinasi atau terlalu overload ngasih informasi. Dan saya nggak mau itu. Saya pengen dia ngarahinnya bertahap gitu. Nah, itu cara ngasih prom yang bagusnya seperti itu. Jadi outputnya enak ke kitanya, nggak terlalu banyak, jadi berlangkah demi langkah. Nah, itu tentang prom ya. Dari semua pembahasan materi tadi, terus apa sih conclusionnya? Apa sih manfaatnya bagi kita? Nah, ini kita main hitung-hitungan ya. Kita anggaplah anggaplah kita sebagai business owner. Dengan kita memanfaatkan tools AI semua ini, dan ini gratis, apa yang dampaknya ke kita? Dampaknya ini, teman-teman. Contoh, kalau dulu ya sebelum adanya AI semasif ini ya, kalau kita mau desain logo dan identitas visual, kita kan harus hire freelance, atau kita ini ya minta ke orang lain gitu ya, dan kita bayar per project gitu ya. Misalnya 500.000 sampai 2 juta, bener nggak? Untuk ngedesain logo doang nih. Terus kalau untuk social media management, misalnya dia bikinin konten buat kita 15 sampai 30 konten. Berarti kan 2,5 sampai 5 juta. Ya. Ya, ini untuk per project ya. Kalau kita hire karyawan bisa lebih dari ini. Terus copywriting 1,5 sampai 3 juta, desain grafis 2 sampai 4 juta. Produksi editing video 5 juta sampai 10 juta. Nah, kalau kita hitungin total semua, estimasinya adalah 11 juta sampai 24 juta. Artinya, kita punya operasional sekitar 11 sampai 24 juta untuk memulai bisnis. Ini kalau fisiknya digital ya, bergeraknya di edutech digital kayak Pak Erwin misalkan. Kalau produknya misalnya fisik, ya kita kan harus sewa ruko, dan kita harus punya gudang gitu kan. Itu lumayan tuh nambah beban operasionalnya makin besar, membengkak, karena kita punya ini semua nih biaya. Nah, kalau kita pangkas semua ini dan kita memanfaatkan tools-tools AI yang tadi saya sebutin, dan kita bikin workflow otomatisnya, bagaimana jadinya kita bisa menghemat itu semua, dan kita cuma perlu bayar langganan tools AI-nya aja yang pro. Kalau mau pakai pro yang premium sekitar 300.000 sampai 700.000. Jadi kita udah disebutlah produktivitas di sini. Produktivitas adalah outputnya maksimal, ya. Outputnya maksimal dengan usaha seminimal mungkin gitu. Nah, inilah yang kita dapatkan dengan memanfaatkan tools-tools yang tidak tadi saya jelasin kayak gitu. Nah, jadi dulu conclusion. Oke, sebelum conclusion kita buka sesi tanya jawab. Oke,
kita buka ya sesi tanya jawab ya. Di sini ada yang mau bertanya? Kok ada yang mau bertanya boleh ya. Ini ya, boleh via chat, boleh juga open mic ya. Dipersilakan ya. Ya, dipersilakan yang mau bertanya di kolom komentar, atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Ini saya sambil scroll ke atas sedikit ya. Malam, izin bertanya. Iya, gimana nih Pak Brian? Iya, gimana Pak? Pak Brian? Halo? Halo, Iya, gimana? Mau nanya apa Pak? malam izin bertanya. Jadi saya tuh kan biasanya ketika prompting lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, mau menggunakan tools AI apapun itu. Nah, saya pernah sekali dapat input dari salah satu dosen saya, lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Katanya hasilnya akan berbeda. Tapi setelah saya cobain, sama-sama aja gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah lebih better menggunakan bahasa Inggris ketika melakukan prompting, atau atau sama aja mau pakai bahasa Inggris atau apa maupun bahasa Indo? Oke, ini saya langsung jawab aja ya. Jadi, kalau sepengalaman saya dan juga teman-teman saya yang di industri digital ini, mereka malah ngasih masukan dari LM itu ternyata outputnya lebih bagus ketika pakai bahasa Inggris. Tapi dengan catatan ada variabel lainnya juga nih. Contoh, kita ngasih konteks datanya, terus kita harus ngasih step by step di promnya. Jadi bukan hanya bahasanya aja yang kita perbaiki, tapi semua variabel tadi kita gabungin untuk dapat output yang maksimal. Jadi emang benar bahwasanya bahasa Inggris itu ngasih output yang bagus. Jadi misalkan kita mau bikin SEO artikelnya bahasa Indonesia, tapi kita ngasih promnya bahasa Inggris, malah jadi lebih bagus dengan promnya yang bahasa Indonesia. Itu juga udah saya coba dan emang benar prom bahasa Inggris lebih bagus, tapi dengan catatan ada variabel-variabel tadi yang digabungin. Nah, kira-kira sampai sini kejawab nggak Pak Brian? Cukup terjawab. Boleh nama pertanyaan lagi? Oh, boleh. Silakan. Berhubung yang soal tadi, kita kan ketika mau menganalisa data atau apapun itu, ngasih datanya dulu nih, misalkan ke GPT atau ke Gemini. Nah itu apakah datanya kita bagusnya pakai PDF atau kayak datanya langsung kita lampirin di situ aja, kayak kita ketik kayak soal datanya gitu? Itu gimana ya? Oke, saya langsung jawab. Jadi kalau sepengalaman saya juga ya, saya tuh pengen ngasih input data, itu bagusnya gimana? Saya ngasih input datanya itu pakai langsung di Word. Ya, saya kasih informasi sebanyak mungkin dari pengalaman saya mengelola marketing, pengalaman saya mengelola AI. Saya langsung input datanya sebanyak mungkin ke situ di Word, bisa juga dibentuk PDF juga nggak apa-apa. Saya langsung lempar ke ChatGPT dan itu lebih bagus ya, jawabannya lebih bagus dan dia terarah, nggak halusinasi. Kenapa? Karena saya ngasih informasinya sebanyak mungkin, karena saya ngasih konteks datanya itu banyak, sehingga harapannya dengan data yang bagus, dengan data yang valid, si LM ini makin pinter, brainstorming sama kita tuh makin nyambung. Kenapa LM itu kadang suka halusinasi? Karena kadang kekurangan data. Karena base kan kenapa ada LM? Kenapa LM dibuat? LM itu dibuat itu karena ada apa sih? Karena ada data. Contoh SEO. Kenapa ChatGPT, Gemini, ketika kita mau nyari kafe, kenapa kafe itu yang direkomendasikan sama si ChatGPT? Karena ada SEO-nya. Nah, SEO ini adalah data bagi si ChatGPT. Jadi datanya banyakin, datanya bagusin, rapiin, maka dia akan makin pinter. Jadi prefer pakai Word aja, Mas. Kejawab nggak Pak Brian?
cukup terjawab. Terima kasih banyak. Kebetulan juga saya sedang magang di digital agency, mainnya juga di SEO as a copywriter. Wah, Jadi cukup terjawab. Terima kasih. ya Pak Brian, keren. Oke, ada lagi. Oh ini Pak Erik ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, Pak Erik gimana Pak? Mau nanya langsung open mic atau gimana? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Very nice insight ya, Bang Fajrul, thank you. Aku sendiri juga AI developer sih, baru-baru aja. Sekarang kita baru aja nge-develop AI yang khusus untuk host live di TikTok, dan itu cukup mengerikan bahwa memang bisa memimik wajah aslinya. Yang penting kita udah pernah upload wajah si hostnya, dan dia bisa ngejawabin secara otomatis. Mungkin mulutnya nggak bergerak, tapi suaranya itu sama. Dan itu third party dari TikTok. Oke, mungkin pertanyaan aku cukup basic. Kan di ChatGPT, aku pengguna ChatGPT garis keras, tapi memang belum explore di agentnya. Itu kan juga ada agent juga ya. Kira-kira kan di masing-masing LLM itu, mau ChatGPT, Cloud segala macam, itu kan juga sebenarnya ada AI agentnya yang mereka udah tawarkan, mungkin beberapa LLM. Kira-kira apa plus minusnya dibandingkan sama kita ngebikin sendiri agent lewat si N8N ataupun yang lainnya? Itu aja. Thank you. Oke, pertanyaan bagus ya Pak Erik ya. Oke, kalau dari pengalaman saya, jadi di N8N itu sebetulnya ada AI agentnya. Nah, AI agent itu perlu ada otaknya. Nah, otak dari AI agent itu apa sih? Yaitu LLM yang kita sering pakai, ChatGPT, ada Claude, ada Gemini. Nah, jadi AI agent ini perlu ada otaknya. Otaknya itu dari Claude, Gemini. Nah, jadi ketika kita bikin workflow di N8N-nya, kita bisa tambahin AI agent, nanti kita kasih otaknya mau gimana? Mau pakai Gemini kayak mau pakai Claude. Kalau saya sih biasanya seringnya pakai, saya malah garis kerasnya Claude. Saya garis kerasnya Claude sama Gemini. Kenapa saya nggak pakai ChatGPT? Bukan berarti saya sponsornya Gemini atau Claude ya. Tapi karena sepengalaman saya, ada beberapa area yang emang tuh AI agent tuh pinter kalau pakai otak LLM-nya itu Claude sama Gemini. Kalau ChatGPT itu lebih dari sisi kreatifnya, dia tuh lebih oke. Jadi kalau kreatif itu saya pakai dua, pakai Claude sama Gemini. Nah, kalau coding itu pakai Claude. Tapi kalau misalkan brainstorming gitu ya, saya pakai brainstorming atau mungkin bikin workflow, saya pakai Gemini. Nah, kira-kira sampai sini kejawab nggak Pak Erik? Oh, oke. Berarti si N8-nya itu tetap perlu wadah LLM-nya itu kita bisa pilih bebas. Tapi dia adalah si wadah untuk mengoptimasinya mungkin ya lebih custom dibandingkan dari langsung agent di LLM-nya masing-masing. Yes, benar banget. Jadi kalau N8N itu sebetulnya alat automation. Jadi dia itu akan mengotomatisasikan kegiatan seluruh kerja kita. Tapi supaya kegiatan kerja kita juga kadang-kadang kita perlu AI agent. Nah, AI agent ini yang akan merevisi dari workflow yang kita kerjain supaya lebih pinter lah outputnya. Makanya dari AI agent bisa kita tambahin di N8N-nya, terus kita bisa isi otaknya. Jadi AI agent perlu isi otaknya, bebas otaknya mau dipilihnya ChatGPT, Claude atau apapun seperti itu Pak Erik. Kejawab ya Pak? Oke, siap. Makasih Mas Fajrul. Aku izin mutualan ya. Aku follow iya. di IG. Ada dua IG soalnya aku bingung. Kayaknya yang Fajrul_Husna ya yang asli. Iya, kalau buat urusan branding di situ. Oh, oke, siap. Aku izin follow. Thank you. Oke, siap. Terima kasih juga. Oke, teman-teman ada lagi yang mau nanya langsung?